Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Seperti biasa, selalu yang Ibu sering terapkan dalam pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama hening dulu sejenak 1-2 menit ya, supaya kita kembali terkoneksi dengan diri kita. Jeda dari pembelajaran sebelum-sebelumnya, kita hening dulu sejenak dan kemudian nanti kita berdoa. Mari sama-sama kita rilekskan, tarik nafasnya, hembuskan, buang semua permasalahan-permasalahannya yang ada di rumah. Dari tadi pagi kalian udah beraktivitas, melihat orang tua, melihat adik, kakak, atau apapun. Tarik nafasnya, buang semua permasalahan-permasalahan, fokuskan di dalam puasa. Oke, tarik nafas, kita rilekskan otot-otot yang kaku. Tarik nafas. Kita akan berdoa bersama dalam hati. Yuk, doa mulai. Ya Allah, semoga hari ini menyenangkan. Hari ini semoga proses pembelajaran bisa terlalui dengan penuh semangat. Ya Allah, semoga hari ini tidak sia-sia saya melangkahkan kaki di tempat ini, di sekolah ini, untuk menimba ilmu, untuk berbagi pengalaman. Semoga itu tidak sia-sia. Karena di rumah ada yang menanti, orang tua berharap saya sukses. Semoga saya bisa benar-benar mengikuti pelajaran ini dengan penuh kesadaran agar ilmunya masuk dan saya bisa menerapkan itu kapanpun. Terima kasih. Ucapkan saya bersemangat hari ini. Saya akan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh karena saya pasti bisa. Katakan itu, saya pasti bisa. Saya bersemangat. Silakan, mau bertanya? Biasa dibangun dari tuh. Baik, silakan dibaca lagi nilai kita hari ini sama, dan kita akan afirmasi lagi nilai kita. Oke, Ibu juga akan lihat nilai kita.
saya bahagia. Oke ya, silakan kita refleksi lagi. Tarik nafasnya. Karena materi kita hari ini tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah, yaitu akhlak tercela dan akhlak terpuji. Yang kalian dapatkan itu adalah semua nilai-nilai terpuji. Kartu yang kalian dapatkan tadi adalah semua berlaku terpuji, nilai positif. Dan sebenarnya aku selalu bilang bahwa nilai positif itu selalu ada di dalam diri kalian. Tinggal bagaimana kalian menghidupkan nilai-nilai itu, ya. Saya baik, saya rendah hati, saya penyayang, saya pemurah, saya berhati yang lembut, saya pembela kebenaran, saya pemaaf, saya jujur, saya sabar, saya taat. Semua itu adalah nilai itu ada di dalam diri kalian. Yakin itu semua nilai itu ada di dalam. Kemudian bagaimana kita menghidupkan. Tarik nafasnya. Biarkan hari ini kita dikelilingi oleh nilai-nilai baik, nilai-nilai positif, dan kita bisa bawa pulang untuk orang tua kita. Kita hidupkan nilai itu. Tadi saya dapat, saya jujur, saya memaafkan, saya baik, saya pemaaf, saya sabar. Itu bawa pulang ke rumah dan kamu terapkan. Itu sesungguhnya nilai-nilai yang sebenarnya. Masuk ke materi tentang akhlak dan itu apa sih akhlak mahmudah itu? Di sini kita lihat di sini ada akhlak mahmudah dan mazmumah. Itu ini adalah gadang. Gadang itu dari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Sedangkan mahmudah itu adalah akhlak terpuji. Kita bisa mengendalikan diri itu, kita bisa mengontrol diri itu ketika kita marah, kemudian kita bisa mengendalikan diri atau mujahadah nafs, maka dia akan muncul sikap terpuji saja, yaitu berani membela kebenaran. Ketika kita marah dan kita mampu mengendalikan diri, maka kita akan dapat ini. Al-hilm. Apa itu al-hilm? Hati yang lembut, kelembutan hati. Jadi, ketika kita mampu mengontrol ini, kita akan mendapatkan ini, yaitu akhlak. Tapi, ketika kita ternyata gagal untuk mengontrol marah, kita akan menemukan ini. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela, yaitu tempera, mudah marah, kemudian al-jubn atau pengecut. Nah, jadi kita perhatikan baik-baik ya. Jadi ketika kamu mampu mengendalikan diri ini, ya. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang ini saja. Yuk. Sini ada mujahadah nafs, yaitu upaya yang sungguh-sungguh bagaimana kita mengendalikan emosi, usaha yang terus-menerus, kemudian ini menjadi faktornya. Saja, kemudian dia akan melahirkan sifat ini. Dari sini tadi udah jelaskan. Mungkin ada yang mau bertanya terkait marah, saja'ah, sikap lembut, atau Sarah, ada yang mau tanya? Berdiri nak. Kenapa sih kok kan kita kalau marah gitu suruh duduk atau enggak kayak suruh berbaring kayak gitu? Apa efeknya kalau misalnya kita kalau marah harus duduk, harus gitu? Oke, good. Pertanyaan yang bagus ya. Sarah bertanya, katanya, kenapa sih Bu? Kita kalau marah itu ada kan pertama tuh dari kita berdiri, kemudian kita disuruh ubah posisi, duduk. Setelah kita duduk, kalau kita juga tidak bisa mengendalikan itu, kita kemudian disuruh berbaring. Kalaupun kita tetap nggak bisa mengendalikan, kemudian kita disuruh untuk duduk. Nah, kenapa? Ternyata ketika sebenarnya kita mengubah posisi itu kan ada gerakan ya di situ ya. Kemudian ada jeda juga ya. Jadi ketika dia marah, dia bisa menenangkan diri dulu. Nah, itulah kenapa kemudian kita disuruh untuk
mengubah posisi. Jadi ketika kita lagi super berantem, terus coba ketika kita duduk, langsung duduk kayak gitu. Kita duduk seperti ini. Jadi tuh kayak ngambil sebuah jeda. Jadi tadi yang udah meledak-ledak itu, ketika kita ganti posisi, maka tiba-tiba bisa berubah, bisa turun emosi. Nah kemudian ternyata ketika kita duduk pun ternyata itu tidak mempan, makanya disuruh kita coba berbaring. Tapi ketika dia berbaring pun ternyata masih gelisah, dia masih, akhirnya kita disuruh berwudu. Nah di situ ada kenapa kita disuruh berwudu, katanya kan kalau marah itu datanya dari Syekh, datanya kan seperti api, dan kemudian api itu akan padam ketika kita dibasuh dengan air wudu. Terus ada lagi yang lain, Bu, kalau misalnya udah seperti itu semua dan ternyata masih emosi gimana? Waduh, kalau misalnya udah wudu, udah ini semua terus kita masih kayak gitu, berarti ya kita mampu mengendalikan emosi itu. Kita harus berusaha. Berarti kamu belum bisa mengendalikan diri itu udah dengan berbagai cara kan? Berarti kita yang menguasai kita itu berarti bukan ini, maka yang ini yang menguasai kita tadi yang ini sama ini. Temperamen, kemudian ajumnya, kemudian menguasai. Baik anak-anak, kita sekarang udah bagi kelompok ya. Jadi semua ini ada 4 kelompok. Alhamdulillah. Dan sini ada kasus. Jadi bagaimana sekelompok siswa dari sekolah lain nanti tinggal dibaca aja. Ibu akan bagi kasus ini per kelompok. Nanti masing-masing dari kalian akan sama-sama berdiskusi, kemudian berkolaborasi. Bagaimana kalian menuangkan apa yang kalian tangkap, yang kalian analisa, yang kalian temukan dari bacaan. Ya, kemudian ide-ide itu lembar kasus ini. Oke? Jadi satu aja, nanti kemudian kalian berdiskusi apa yang suka. Oke ya. Oke, silakan dibuka. Kalau yang masih butuh supaya tahu, nanti yang penting yang tuangkan di satu kertas aja. Kalau yang mau baca nggak apa-apa, beda-beda kan. Nanti yang satu. Jadi kita akan supaya ada yang dilihat. Apa yang akan kalian lakukan? Tadi kalian membaca cerita ini. Setelah membaca, kemudian di situ mengumpulkan informasi, bacalah kasus di atas. Pahami baik-baik apa yang terjadi dalam kasus tersebut, apa permasalahan yang terjadi, apa penyebabnya, dan siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian dari kasus di atas identifikasi berapa tokoh yang terlibat dalam situasi tersebut. Ada berapa sih? Jadi tinggal ditulis aja di dalam. Ada di lembar kedua. Coba buka lembar kedua. Seret. Kalau selesai baca, nah isi nanti di situ di lembar kedua. Kalau masih yang belum paham boleh bertanya. Di lembar kedua. Lembar kedua. Itu sayang. Ini permasalahannya. Udah paham sampai di situ? Paham kan? Terus kedua, tokoh 1. Kelompok bermotor apa yang dilakukannya? Yang kelompok bermotor itu dia ngapain? Pasti kan udah ada jawabannya semua, udah ada di situ kan? Kelompok bermotor itu apa yang jelaskan apa yang berusaha dicapainya si kelompok itu dalam konteks ibadah atau marah? Apa penyebabnya? Terus apa dampak pribadi dan sosial bagi dirinya ketika dia kemudian mengejek ya? Jadi silakan nanti kalian diskusikan, hasilnya dituangkan di sini. Yang belum paham silakan untuk bertanya. Atau yang sudah paham silakan langsung action, langsung diskusikan apa kira-kira yang akan kita isi di kolom 1 ini apa. Langsung tuangkan aja, langsung taruh di situ. Mereka berteriak mengejek dan memaki sekolahmu dengan bahasa yang kasar sambil tetap berkendara. Karena marah, Adik dan Gali memungut batu dan baru saja akan melemparkannya kepada Asep dengan sigap mencegah mereka berdua. Adik tidak jadi melempar batu, tetapi di jalan
mereka menyarankan Hasilnya dia bakalan di apa ya? Dicek dipukulin. bukan apa ya? Iya dong, soalnya kan dia kan Ingat gitu ya. Dia kayak di penting terancam. Ya, tapi apa? Dan sosial bagi dirinya. Dampak pribadinya, dia tidak disukai dan dibenci orang lain. Dampak sosialnya, mereka dapat terancam oleh orang lain. Tokoh kedua, Adi melempar batu. Adi ingin melempari sekelompok bermotor itu, akan tetapi Asep sigap menahan diri. Tidak bisa menahan diri. Tokoh tiga, Gali. Gali tidak jadi melempar batu, ingin melempari sekelompok bermotor itu. Tetapi Gali dapat menenangkan diri dengan cara duduk di pos satpam. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Saya perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih atas kelompok 3 ya. Atas presentasinya sangat bagus. Tepuk tangan dulu. Saya akan bertanya, mengapa kan tadi itu ada 2 orang di kelompok yang mau marah. Kenapa si Adi tidak bisa menahan marah, sedangkan si Gali bisa menahan marahnya? karena si Adi telah terbawa emosi dan ingin melempar batu, kemudian udah terbawa temperamental. Lalu kalau si Gali, dia memutuskan untuk sabar dan berduduk di pos satpam, jadi dia tidak terbawa emosi. Tidak ada. Udah. Perkenalkan, nama saya Andi Hadireja. Di sini saya ingin bertanya tujuan kelompok sekolah lain mengejek dan memaki sekolah Adi Gali dan Asep. Ya karena dia ingin memuaskan hasrat marahnya, hasrat yang gak ada itu supaya tercapaikan. Kalau misalnya dia kan marah nih, lagi marah nih, setelah lagi ngejek gitu kan. Jadi dia kayak pengen tersampaikan si hasrat marah itu. Begitu ya. Dan cek sekolah lain. Gitu kan. Nah, kemudian di situ ada si Adi, Galuh, dan Asep. Dan kemudian bagaimana di sini Berdasarkan dalil yang telah kamu pelajari, apa yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing kelompok siswa itu jika dilihat berdasarkan hadis dia belum mampu mengendalikan diri, sedangkan Asep berhasil mengendalikan diri dan dia mengajak kedua temannya untuk mengendalikan diri juga dan berhasil mencegah perbuatan tercela. Sekian dari kelompok kami. Salam. setelah kalian sudah mengerjakan sesi terakhir, yaitu ini ya, penilaian. Nanti insya Allah hasilnya Ibu akan beritahu lagi